mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai Allah yang tidak berubah, maka biasanya asosiasi kita langsung tertuju kepada dua hal, kasih dan kuasanya. Hal ini menjadi sangat akrab di telinga orang Kristen, sebab lagu-lagu rohani yang memiliki syair-syair mengenai Allah yang tidak berubah hampir selalu dihubungkan dengan kasih-Nya, kuasanya yang tidak berubah. Saudara, ini sebenarnya satu pemberitaan yang tidak utuh, pemberitaan yang berat sebelah. Dan jangan saudara curiga kalau saya katakan begitulah cara iblis menyesatkan saudaraku. Sebab kebenaran itu harus bulat, kebenaran itu harus utuh, bukan sebagian kebenaran. Jadi menyampaikan sebagian kebenaran itu dusta, saudara. Nah, kalau Allah ditampilkan sebagai Allah yang tidak berubah dalam kasih dan kuasanya, apa salahnya? Tentu tidak salah, saudaraku. Sebab memang Allah yang berkuasa dan Allah yang kasih adanya tentu memiliki hakikat yang permanen. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada hakikat Allah yang lain yang harus juga diberitahukan kepada umat atau diajarkan kepada umat. Dan tentu saudaraku, harus diajarkan dengan ajaran yang benar, tidak diselewengkan. Nah, kalau selama ini ketidakberubahan Allah hanya dikaitkan dengan kuasanya dan kasihnya, itu bisa dimengerti karena pada umumnya begitulah orang-orang beragama memperkarakan Allahnya atau ilahnya. Sebab orang-orang beragama, khususnya agama-agama suku, saudara, berurusan dengan Allahnya itu karena asas manfaat. Kenapa beragama? Kenapa menyembah Allah ini, Allah itu? Kenapa memberi sesajen? Supaya tidak dimurkai, supaya tidak kena malapetaka, supaya tidak kena bencana, supaya dilindungi. Kan demikian, saudaraku, pada dasarnya. Ini sangat berbeda jika kita berurusan dengan Allah yang benar. Allah yang benar yaitu Allah yang menciptakan manusia. Yang firman Tuhan katakan, Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau boleh berbicara vulgar, saya katakan bahwa tanpa minta perlindungan Tuhan pun kita dilindungi. Tak perlu takut kepada Dia karena Dia bukan Allah yang mendatangkan bencana, atau bukan Allah yang suka mendatangkan malapetaka, saudaraku. Tanpa kita minta berkah kemakmuran, Tuhan memang menyediakan itu untuk manusia yang dikasihi. Nah, sekarang masalahnya, saudara harus tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, dan manusia ada di dunia yang tidak disetting lagi untuk tempat hunian. Yang terakhir ini tolong dicatat, amin. Yang harus diingat, manusia telah jatuh dalam dosa,
Dan manusia tinggal di bumi yang tidak lagi disetting untuk tempat hunian yang permanen dan ideal. Kalau Tuhan memandang ini tempat hunian yang permanen, Tuhan akan bikin umur manusia masih 1500 tahun, 2000 tahun, saudaraku. Tapi kalau Tuhan mematok cuma 120 tahun, Tuhan hanya mematok 70 tahun, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Nggak usah nunggu sakit kanker 3 tahun tergeletak. Anda sakit gigi 3 bulan juga nggak bisa bangun, saudara. Nah, saudaraku sekalian, berbicara mengenai Allah yang tidak berubah, mari kita juga belajar hakikat Allah yang lain yang tidak berubah. Sifatnya, karakternya, pribadinya. Oleh sebab itu jangan coba-coba menguasai Tuhan, tapi berusahalah memahaminya. Anda lihat banyak teologi ya disusun yang pada dasarnya ada indikasi bisa ngatur Tuhan. Dulu kita suka kan khotbah yang bagaimana mujizat terjadi gitu ya. Bagaimana doa dijawab. Bagaimana mengalami berkat Tuhan. Bagaimana ekonomi dipulihkan. Lihat. Kelihatannya itu benar. Nah benar kabeh itu. Kecuali saudara masih Kristen anak-anak ya, yang suka begitu-begitu, Tuhan mengoke barangkali. Tetapi kalimat ini penting. Jangan mencoba menguasai Tuhan, tapi berusahalah untuk memahaminya. Nah, orang-orang Kristen yang malas itu tidak mau memahami Allah secara lengkap. Yang dia pahami Allah yang kasih dan berkuasa. Sebab di balik itu, saudaraku, manusia mau memanfaatkan Tuhan. Manusia mau menguasai Tuhan. Nah, saudara mungkin masih bimbang, benarkah pernyataan saya ini? Saudara, ketika manusia memberikan sesajen, ketika manusia memberikan persembahan atau korban kepada dewa atau ilah-ilah mereka, tahu nggak saudara di balik itu ada unsur apa? Unsur umat mau menguasai. Tuhan beda. Tuhan berkata, kalaupun seluruh domba-domba di Libanon sana disembelih dan kayu bakarnya jadi korban, tidak cukup bagiku. Ngerti tidak maksudnya apa, saudara? Tuhan nggak bisa diatur. Kau samakan aku dengan ilah yang dituang pakai besi, diberi mata, lihat langit itu rentangan tanganku, dan tidak satu bintang pun tidak bisa datang kalau kupanggil. Nah, maksudnya apa, saudaraku? Ini di perjanjian lama loh, Tuhan sudah memberikan satu isyarat yang jelas. Saya mengerti bahwa untuk betul-betul rela tidak menguasai Tuhan itu tidak gampang. Mungkin Anda berkata, ya Pak, mosok gitu. Tidak gampang. Sebab orang tidak akan bisa rela dikuasai Tuhan sebelum dia menguasai dirinya sendiri. Sebelum dia bisa menundukkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menundukkan segenap hidupnya di bawah kekuasaan Tuhan. Coba renungkan dulu yang tadi saya katakan, semua itu punya jalinan, saudaraku, ya. Kenapa ya orang tertuju kepada kuasa dan kasihnya? Saya kembali ya ke depan. Karena manusia memang memiliki naluri begitu, naluri mau menguasai ilah-ilah. Bagaimana orang-orang menyembah ilah dewa-dewa mereka? Dasarnya apa? Memanfaatkan. Takut dihukum, takut tidak diberkati. Saudaraku, tidak demikian halnya kita dengan Tuhan. Dia Allah semesta alam. Apalagi kalau kita belajar bahwa kita ini, saudara, anak-anak Allah.
Dulu kalau ada cerita kecelakaan, terus ada bayi bisa hidup di tengah-tengah kecelakaan, ajaib ya. Terus entah agamanya apa, dia bersaksi dong tentang dewanya yang nolong itu bayi dong. Saya setengah percaya itu. Memang dewanya sakti juga ya. Setengah percaya itu. Atau minimal saya bingung aja gitu. Tapi sekarang saya nggak bingung. Saya percaya Allahku yang menyelamatkan. Kalau Allahku Bapak di surga bilang mati, mati. Tapi kalau Allah Bapak berkata masih hidup, yang ini mesti hidup. Sebab Allah semesta alam itu bukan Allahnya orang Kristen saja. Itu Allahnya semua manusia. Dan Anda tahu bagaimana Tuhan memelihara musim ke musim, mematok batas-batas lautan. Itu sempurna, saudara. Dan itu diberikan kepada semua suku bangsa. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Dia memberi hujan kepada orang jahat, orang baik, matahari kepada orang benar, orang nggak benar. Amin, saudara. Jadi jangan ragukan ini. Jangan berurusan dengan Allah dengan cara-cara kafir tadi. Ya, saya khawatir kita masih punya pikiran, perasaan seperti itu loh. Sudah jadi Kristen sekian lama loh, saudara. Makanya doanya kalau minta tolong kayak itu, anak kecil minta ke dunia fantasi nggak dikasih. Ngerti? Minta coklat, padahal mamanya larang dia, giginya udah ompong, udah hitam semua, udah nggak boleh makan coklat lagi. Nanti giginya bisa ini bolong semua, terus merengek-rengek itu. Nah, kayak gitu tuh orang Kristen. Kalau kita membawa masalah kita kepada Tuhan, kalau kita mendoakan masalah kita, percayalah Allah punya kebijaksanaan. Kalau kita diajarinya lain, klaim janjinya. Dalam nama Yesus, 10 kali pagi, 10 kali siang, 10 kali sore, 10 kali malam, 120, pas murid Tuhan Yesus yang ada loteng Yerusalem. Apa yang gitu-gitu itu loh, saudaraku. Tapi kita senang yang begitu dulu. Atau paling tidak kita agak mengoke gitu. Tapi kali ini kita nggak kompromi lagi, saudara. Ini waktu sudah bergulir terus. Kita harus jadi orang Kristen yang memahami Allah kita. Kita tidak berusaha untuk menguasai Allah, tapi kita akan berusaha memahami Tuhan. Nah, memahami Tuhan nggak gampang. Kenapa nggak gampang, saudara? Oh, Allah tidak memberikan jepret dalam waktu sekejap pengenalan akan Dia. Selalu berjenjang. Kita kan sudah punya jurus-jurus kadang-kadang begini, saudara. Maju aja loh, terus ntar gua kejar, gua lewatin gitu ya. Mengerti maksud saya? Ayo jalan terus, ntar gue lewatin juga. Ntar kalau udah gilirannya saya mempeng. Apa itu mempeng? Saya tekun, gue habisin loh, gue lewati kalian. Tuhan gak bisa begitu, saudara. Gak bisa Anda beli dengan waktu Anda, karena Tuhan punya waktu. Ini rahasia kehidupan, saudara. Masih mengerti apa yang saya maksud? Saya sudah melihat tragisnya orang-orang yang tidak bisa diubah. Pak Eras ngomongin terus. Saya meratapi, saudara. Serius ini. Orang-orang yang saya harapkan sampai level tertentu, tapi tidak. Dan saya sudah hampir putus asa dan mengatakan, sampai di sini Allah menolong kamu, Ebenezer. Dulu kan gitu kita, ya kan? Kalau renang gitu, ayo balapan, wah pura-pura kalah, ntar gue kencengin sampai kan gitu, ngeledek, betul nggak? Atau kita lari gitu, pura-pura kita kalah dulu gitu ya. Nanti giliran mau sampai berset, iya, hahaha. Kita pikir kita bisa begitu dengan Tuhan. Setan nih dasarnya. Nanti aku sungguh-sungguh. Kamu tidak menghormati Tuhan hari ini. Dari menitmu hari ini, kamu gak bisa menghormati Tuhan di jam-jam berikut.
Nah, memahami Tuhan itu tidak mudah. Selain aspek lain loh saudaraku, yang saya sering kemukakan, kita tidak boleh materialistis misalnya ya. Itu udah jelas. Ini soal waktu saja. Tidak bisa, saudara. Nah, kalau orang tidak memahami Tuhan, bagaimana dia bisa memahami diri sendiri? Sebab dengan memahami Allah, dia memahami siapa dia, siapa aku di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah memahami siapa dia, siapa aku bagi dia, siapa dia bagiku, kita baru bisa menguasai diri kita dengan benar. Itu pun perlu waktu. Dan kalau sudah begitu, saudara, kita baru rela sepenuhnya dikuasai dia. Jadi tidak sederhana, saudara. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap remeh ya. Jangan anggap remeh. Saudara-saudara yang masih muda ya, jangan berkata ntar gua kejar. Ada satu penyakit dalam pikiran banyak orang Kristen adalah waktu yang baik. Nanti kalau ada waktu yang baik, padahal saudaraku, semua waktu itu baik. Kau tidak pandang baik waktumu hari ini, kau tidak akan pernah melihat waktu yang baik di hari yang akan datang. Nah, saudaraku, jadi kita melihat sekarang bahwa yang tidak berubah itu bukan hanya kuasanya atau kasihnya, tapi juga hakikat Tuhan. Dan kalau hakikat Tuhan tidak bisa berubah, nah, jangan coba-coba saudaraku kita menguasai Tuhan. Nah, salah satu karakter Tuhan yang Alkitab tunjukkan, Allah adalah Allah yang tegas. Nah, ini persoalannya di perjanjian baru Allah seakan-akan nimli. Lalu di mana ketegasan Allah yang ditunjukkannya di perjanjian lama? Itu kan masalahnya. Anda masih bersama saya? Salah satu karakter Tuhan yang Alkitab tunjukkan adalah bahwa Allah adalah Allah yang tegas. Ia bukan pribadi yang lemah, yang bisa diatur, yang bisa dikuasai, seolah-olah Allah tanpa pendirian, saudaraku. Ini gila nih. Saya lihat kalau saya perhatikan pengajaran orang, gila. Seolah-olah Allah itu Allah yang tidak punya pendirian. Diajarkan begitu, saudara. Ya. Doa. Kalau doa itu jam 12 malam. Dulu saya ikut-ikutan gitu, saudara. Bangun gereja, nggak ada perdana, doa semalam suntuk. Seminggu sekali kurang 2 kali. Panas dalam, biarin deh. Kita pikir kalau doa semalam suntuk kita rela ngantuk-ngantuk, lalu Tuhan lumer hatinya lalu berkata, baiklah anakku, karena kau sudah rela doa semalam suntuk, seminggu 2 kali, ku buka BRI. Saya melewati saat-saat sulit bangun gereja, udah bikin fondasi, ambles fondasinya, sampai dicari hilang. Tapi seandainya waktu itu gampang duit, wah saya nggak jadi orang hari ini, saudara. Mungkin nggak ada robot ministry, saudara. Ya, berani-berani ya orang mengajar ya. Apalagi kalau kesaksian pribadi gitu ya. Misalnya punya doa gitu, supaya dijawab gitu ya. Begini saudaraku, yang pertama kita beri perpuluhan dulu buat Tuhan, ya kan? Kelihatannya bener tuh. Wih, itu politik jahat itu. Itu merusak segala sendi. Rusak. Apa Tuhan itu memberkati kita setelah kita kasih perpuluhan? Nah ini loh saudaraku. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang saya tidak catat di sini saudaraku. Sebab saya hanya mencatat statement yang penting saja ya. Allah adalah Allah yang berintegritas tinggi, bahkan terhadap dirinya. Nah ini mengerikan ini. Bahkan terhadap dirinya, dia tidak bisa diajak kompromi, sebab dia juga tidak bisa kompromi dengan dirinya sendiri kalau itu melanggar hakikatnya. Allah berintegritas tinggi terhadap dirinya, bahkan dalam seluruh tindakan dan keputusannya tidak terlepas dari seluruh hakikatnya yang tidak berubah. Nah, saudaraku sekalian, kita membaca Alkitab dulu ya, di dalam 2 Petrus 3, saudara ya. Kita baca dari ayat pertama dulu, boleh?
Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Oke, cukup dulu, saudara. Ini yang harus kebaca oleh kita, saudara. Allah bukan tidak tegas, tetapi ada satu hal yang kita tangkap dari pembacaan ini. Allah menunda ketegasannya. Allah menunda ketegasannya. Untuk orang berdosa maksud saya, ya. Kecuali saudara anak Tuhan yang sungguh-sungguh, lalu saudara berkata, Tuhan bentuk aku, proses aku, wah itu salah dijebet, digebuk. Tegasnya kelihatan. Tapi bagi orang-orang Kristen yang nggak mengasihi Tuhan, ya udah dia nggak bener, bablas terus dah. Seperti yang saya pernah katakan kepada saudara, saya sudah lihat kok bukti orang-orang nggak jujur dalam gereja, dalam pelayanan nggak jujur, tapi Tuhan seperti membuat dia aman. Karena orang-orang ini tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau berperkara dengan Tuhan, Tuhan bentuk aku, proses aku, ya coba aja. Coba aja. Sebab Allah tidak bisa memproses sembarang orang. Kuasa gelap juga rasanya bisa berkata, loh kamu melanggar firman-Mu sendiri. Orang yang tidak mengasihi kamu kok Allah terus bekerja dalam segala, mendatangkan kebaikan bagi orang yang, iya kamu tidak mengasihi, kamu melanggar firman-Mu sendiri. Allah berkata suka-suka gua, bisa gitu kan? Nyatanya enggak. Allah punya integritas. Saya tidak akan lupa mengatakan ini, dan saya katakan terus. Ini bukan lebay. Saya punya karakter itu buruk. Dibanding teman-teman saya dulu, rasanya saya itu bagian yang kelompok buruk. Tapi saya selamat hari ini, saudara, karena saya mengasihi Tuhan. Wah, prosesnya juga sakit luar biasa. Tapi itu belas kasihan Tuhan itu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, jebret. Bagi orang yang tidak mengasihi, kayaknya aman. Tuhan hanya menunda ketegasannya. Betul nggak? Dari pembacaan tadi betul nggak? Tersimpan. Kenapa saya khotbah ini, saudara? Minggu-minggu ini saya meratap, saudara. Tuhan, aku makin menyadari ajaran ini salah. Ajaran yang itu sesat. Nabi ini sesat, ini pakai namamu tapi pasti bukan dari engkau. Jadi agen iblis. Tapi kenapa ya Tuhan pengikutnya banyak? Loh, boleh dong. Kan lama-lama kesal juga itu loh. Kenapa ya Tuhan duitnya banyak? Kok sukses ya Tuhan bangun gedung gereja besar-besar? Tahu nggak apa yang muncul di suara saya? Nggak lama. Cuman itu. Di kedalaman hati saya ada suara itu. Nggak lama. Lalu saya ngomong gini, ya nggak lama.
Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kalau umur saya 53 tahun, lalu umur-umur para nabi-nabi palsu juga seumur saya atau lebih tua rata-rata, pasti nggak lama. Nggak lama, 20-30 tahun ke depan tuh nggak lama, saudaraku. Dan kita akan membuktikan, bukan maksud jahat nih ya, nanti siapa yang menjadi kekasih Tuhan dan siapa yang sok ngaku jadi kekasih Tuhan. Ngomong begini bukan mau ngeblame siapa-siapa. Saya juga mau nakut-nakutin saudara juga. Nggak lama. You nakal, you bandel, nggak mau bertobat. Manusia bisa tidak melihat kejahatanmu, tapi nggak lama. Kenapa nggak mau bertobat? Kenapa? Apa sulitnya sih bertobat? Apa sulitnya sih merubah diri? Sulit, Pak. Ya, sulit. Tapi kalau kamu mau, ya bisa. Kalau kamu tidak mau, ya tidak akan bisa. Ketegasan Tuhan bukan hilang, saudara. Dia tidak berubah, cuman ditunda. Betul nggak? Setuju nggak, saudara? Jangan amin-amin aja gara-gara lantaran saya pendeta, lalu saudara, ya deh Pak, amin aja. Daripada saya diomelin orang, mau lawan Pak Eras. Betul nggak? Tersimpan, betul nggak? Lo kok nggak ada apa-apa tuh? Mana datangnya? Mana? Gitu kan? Saya dulu kalau ditanya orang suka kelimpungan, ditanya gini, Tuhan di perjanjian lama itu jebret-jebret, kira-kira gitu ya. Kok jen baru seperti nggak begitu? Saya kadang-kadang jawabnya bingung. Tapi jawaban ampuh saya cuma satu, saudara. Walaupun jawaban salah loh. Anugerah. Coba. Nggak ada jawaban yang bisa saya temukan. Jadi kenapa Allah perjanjian lama itu jebret-jebret, main hukum, pukul, matiin, di perjanjian baru? Enggak. Kenapa? Saya cuma punya satu jawaban yang paling ampuh. Padahal itu enggak tepat. Atau saya ngerti sendiri apa yang saya katakan. Anugerah. Gile enggak, saudara? Kalau begitu Allah berubah dong. Mestinya enggak. Allah menunda keputusan-keputusan hukumannya dan keputusan-keputusan berkatnya. Nah, ini membuat Bapak Ibu yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, kok rasanya nggak diberkati, ya saudara, Allah menunda. Kalau tambah lagi boleh nggak? Mengumpulkan upah lebih gede. Nah, amin, baru amin. Tidak berubah, menunda. Ya memang zaman anugerah, tapi kenapa begitu? Allah menunda. Justru ini hal yang mengerikan, saudara. Kalau saudara membaca di perjanjian lama ya, tidak usah dibuka ya di Bilangan pasal 20. Itu Musa sekali salah jebret langsung dihukum. Padahal salahnya Musa juga tidak salah-salah banget loh. Orang Israel ngomel-ngomel. Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Gitu. Lu mau dibawa kemana? Ngomel lagi. Kurang apa dikasih? Masih begitu. Musa disuruh Tuhan. Bangsa Israel ngomel karena minta air, cari air. Nggak ada air. Lalu Tuhan berkata, tunjuk itu di batu gunung. Keluar air. Musa itu nggak tunjuk. Rupanya Musa mirip saya gitu. Temperamen gitu. Jebret. Dipukul. Tuhan itu ya tidak mempermalukan Musa loh. Wah, itu kagum juga tuh di kisah itu. Kalau Tuhan emosi kayak saya, Musa jebret pukul. Wah, ini nggak menghormati Tuhan. Nggak keluar air. Keluar pilek. Gimana? Tuhan masih kasih air. Tapi langsung Tuhan bilang, mulai sekarang kamu cuma bisa lihat tanah perjanjian. Kamu tidak bisa menginjak tanah itu. Musa memang memiliki alasan untuk berbuat salah. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sebab bangsa Israel juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Impas dong. Musa bisa bilang gini, Tuhan, emangnya gue bela siapa? Ngerti? Emangnya gue bela siapa Tuhan? Gue capek-capek dari Midian, Tuhan bawa saya sampai ke sini, gue diomel-omelin.
Gua nggak ngerti apa-apa, gua diseret-seret. Ya mendingan jadi Median. Aku kesini bela siapa Tuhan? Aku udah berkali dalam bahaya depan Firaun. Tidak ada alasan untuk kelas seperti Musa, saudara. Tapi Musa memang menunjukkan kelasnya juga. Nggak ngomel. Dia melihat dari kejauhan tanah Kanaan tanpa marah. Hebat ini. Makanya Tuhan angkat hidup-hidup ke surga. Hebat Tuhan itu. Tepat Tuhan kasih disiplin ke Musa. Nggak boleh menginjak tanah Kanaan. Tegas Tuhan itu, saudaraku. Nah, saudara, sekarang kita dong, gimana nih? Gimana kita sekarang? Kalau kira-kira saudara sekarang ini langsung suruh, ayo hitung-hitungan sama Tuhan. Gimana? Saudara pantas mendapat senyum Tuhan atau apa? Ayo. Jangan saudara mendengar kebenaran ini cukup setuju lalu mengangguk-angguk. Yang diharapkan bukan itu. Anda harus responsif, reaktif, proaktif. Itulah sebabnya kita ada di sini. Itulah sebabnya Alkitab ini kita buka. Itulah sebabnya kita ada di suara kebenaran, saudaraku. Roma 11. Roma 11 ayat 19 sampai 22, saudara. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Terus? Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Oke, pelan-pelan ya saudara. Kiranya pesan ini sampai ke telinga jiwa kita yang terdalam. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka ditolak. Demikian pula dengan umat perjanjian baru. Tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Tuhan pun tidak menyayangkan. Betul nggak disebutkan di situ? Oleh sebab itu jangan sekali-kali berpikir bahwa Anda bisa tidak ditolak. Anda bisa ditolak. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23, nggak usah dibuka. Saya nggak ngerti kok orang masih nggak mau betul-betul yakin ya. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini orang-orang yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bernubuat. Jadi Tuhan tidak menghalangi mujizat terjadi melalui orang-orang yang akan ditolaknya. Setuju nggak? Bukan karena saya nggak bisa bikin mujizat, emang saya nggak bisa. Tentu kalau kita buka teks yang lain, wow, kita akan menemukan ketegasan Tuhan. Dia yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari dan bunuhlah di depan mataku. Ketegasan-ketegasan ini akan pasti muncul pada waktunya. Pada waktunya, saudaraku. Nah, yang kita mau tangkap di sini adalah, saudaraku, kenapa sampai Paulus menasehati ini loh? Ada apa sih di balik ini, gitu? Saya harap kita menangkap, saudaraku. Oke, ulangi pelan-pelan. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong. Tuh, oke. Mereka tidak taat, bangsa Israel maksudnya, keras kepala, tebang. Lalu kamu dicangkokkan karena iman. Tapi, apa itu? Jangan sombong. Kenapa mesti begitu?
Jangan sombong. Terus. Tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Tuh, saudara. Kalau sudah ada ayat begini sampai orang berkata, pokoknya kalau orang Kristen sudah percaya, sekali percaya tetap selamat. Nggak ngerti saya. Ini yang pelan-pelan saya perangi, saudara. Nggak ngerti saya. Nggak paham saya bisa begitu. Tapi ini, bukan ini yang saya mau tegaskan. Kalimat berikutnya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, Anda kalau melihat atmosfer gereja-gereja dewasa ini, khususnya gereja-gereja tertentu yang tekanannya kemakmuran jasmani, lihat Allah sayang kita, Allah lindungi kita, ya gak? Allah sayang kita. Apalagi? Begitu, betul gak? Dia lupa ada kekerasannya. Kalau sudah Allah sayang gimana? Ya ditayang aja. Terus? Ya tayang aja. Terus? Mau sayang terus. Gila gak lama-lama ini? Ngawur, saudara. Coba, mengerikan gak pengajaran-pengajaran seperti itu? Ulangi, ini masih belum ini, belum bangun. Bangun. Janganlah kamu sombong. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Loh, kenapa mesti takut? Ada bahayanya. Masih ada bahayanya. Itu masalahnya. Terus? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Terus? Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa ayat ini, saudaraku? Tapi yang pertama tadi saya masih nggak bisa ngerti kenapa orang, wah kalau sudah jadi Kristen, udah terpilih ini, nggak akan masuk neraka. Nah, itu mah udah jelas, kita lewati dah. Tapi yang sekarang ini, Allah sayang kita, Allah lindungi kita, Allah berkati kita, anak-anak Allah, saudara kita, umat pemenang, nanti kita di surga satu keluarga. Apalagi seakan-akan gak ada panggilan dan tanggung jawab yang berat yang harus dipenuhi. Padahal kalau kita membaca Injil, Tuhan berulang-ulang berkata, hitung anggarannya, gak mudah ikut aku. Sulitnya di mana? Gak ditemukan dan gak pernah mau menemukan. Ini ayat bukan untuk mereka loh, untuk kita loh ini loh. Halo? Jangan, oh iya itu tetangga saya Pak Indri Yasono. Oh iya Pak, ini berpak untuk mertua saya Pak. Enggak. Untuk you yourself. Oh bagus, amin ya, mantap barusannya. Amin. Emang untuk kita. Jangan secara tenang-tenang nanti gak diterima sama Tuhan. Hati-hati saudara. Karena begini loh ya saudara. Selama ini kan dikesankan gitu ya, pendeta itu mesti lembut gitu. Nggak boleh kasar-kasar ngomongnya gitu. Bahaya loh tuh. Bahaya itu. Pendeta harus punya pikiran perasaan Alkitab. Nggak boleh bisa dibayar dia. Kalau saya bilang jangan tengah-tengis loh, lu bisa nggak diterima loh. Ini bener. Kalau senang selamat baru bilang, oh untung Pak Ras sengisin saya. Iya, bisa nggak diterima saudara. Hari ini saya bisa tengah-tengis, lalu seperti nggak ada resiko apa-apa. Coba nanti kalau sudah Anda punya nyawa putus di hadapan pengadilan Tuhan, Anda bagaimana bisa tengah-tengis saudaraku? Kegentaran yang ada. Nah, kalau kita sekarang punya salah, kita punya dosa ya, kita bertobat yuk, kita minta ampun ya, udah. Jangan dilakukan lagi kesalahan itu. Nggak ada orang yang nggak pernah salah. Oke? Orang belajar naik sepeda juga jatuh kok saudara. Apa ada yang belajar sepeda langsung sejalan? Bisa. Orang kita aja pakai sepeda roda 3 dulu kok. Nah, langsung bisa kok. Hanya kita mesti mau berubah saudara ya. Nah, saudaraku sekalian, selama ini banyak orang Kristen yang mengaku sudah disayang Tuhan lalu merasa aman-aman saja. Coba, kalau mendengar begini seakan-akan kita ngurusui gitu loh, ganggu gitu, ganggu ketenangan gitu. Ini pendeta apa nggak ada kata lain ya yang bisa buat kita tenang ya gitu. Jangan punya kenyamanan semu, keamanan semu. Saudara ndak bener Tuhan diam,
Seakan-akan Tuhan tidak mempersoalkan, apalagi kalau saudara itu orang baik ya, kecuali orang jahat ya. Kalau jahat itu ketahuan ya, apakah dia main judi, dia bunuh orang, itu jelas dia sadar dirinya jahat. Tapi yang bahaya itu orang baik, saudara. Baik tapi tidak menghormati Tuhan. Anda pikir orang ini selamat? Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tegas. Karena ketidaktaatan, Tuhan bisa bersikap tegas. Perhatikanlah kemurahannya dan juga kekerasannya. Nah, kita baca Roma pasal yang kedua, ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Oke, stop. Saya senang dengan kalimat menuntun apa? Jadi kalau panjang sabar waktunya, menuntun, tidak dadakan. Halo? Tidak kejutan yang buat orang jadi bertobat, kejutan buat orang jadi selamat. Tidak. Menuntun kita kepada pertobatan. Pertobatan di sini adalah metanoia, pembaharuan pikiran. Maka di Roma 12 ayat yang kedua, pembaharuan pikiran. Jangan lagi berkata, ntar gua kejar ketinggalan gua. Nggak bisa. Kalaupun sempat tertolong, Anda rugi banyak waktu, banyak kesempatan besar. Jadi menuntun kita kepada pertobatan. Ini bukan proyek satu hari jadi, saudara, tapi proyek panjang di mana Tuhan mau bentuk, Tuhan mau proses kita ya menjadi orang-orang yang diselamatkan, artinya dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Oke, teruskan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Adil akan dinyatakan. Sekarang belum. Saya kasih tahu ya, saya kasih ingat, saya ulangi lagi. Saya kadang-kadang nggak ngerti kenapa Tuhan biarkan orang begini masih ada dalam gereja. Jelas dia nggak benar. Tuhan kasih kesempatan dia untuk berobat. Bukan Tuhan tidak mengingatkan dia, Tuhan pasti bicara terus. Celakanya orang-orang seperti itu kalau nggak mau bertobat sampai dia tidak mengenal nuraninya sendiri. Jangan sampai rusak begitu, saudara. Ya, jangan sampai rusak begitu, saudara. Betapa mengerikan kalau orang-orang seperti ini, pembicara-pembicara yang menyampaikan firman Tuhan. Wah, betapa mengerikan sampai dia nggak kenal siapa dirinya. Wah, kalau udah tingkat tertentu itu luar biasa. Dikit-dikit Allah berbicara, Tuhan berbisik kepada saya. Wah, udah kayak Tuhan tuh udah kayak handphone kalah nih. Udah nggak punya nurani lagi orang begitu. Dia udah nggak takut tuh. Saya masih berkata, dalam hati saya berbicara. Padahal kalau saya ngomong itu nih, Tuhan berbicara. Itu aja masih dalam hati saya. Saya masih hati-hati bener. Ini, wah, saya lihat ada hitam-hitam melayang di depan rumah. Wah, lalu kan ada tuh ya pendeta-pendeta yang katanya punya karunia nabi. Oh, di mana-mana dia mesti bernubuat. Kalau khotbah di mana-mana 15-20 menit ya khotbah, setelah itu baru bernubuat sampai antri dinubuatkan. Dulu saya agak terima, lama-lama saya muak. Pasti tidak benar, tidak mungkin Tuhan begitu mudahnya, saudaraku, kayak praktek perdukunan itu membuat manusia Kristen nggak cari Tuhan. Herannya Tuhan membiarkan loh mereka itu berkelana dan laku loh, punya pangsa, marketnya ada itu, wantri. Ngerti nggak, saudara?
Saya tidak bisa ngerti kalau sampai Tuhan saya model begitu. Betapa bodohnya umat oleh Tuhan semacam itu. Lalu kalau dibuat survei, coba yang mendengar suara itu, apa akibatnya? Coba, saudara. Itu kan kayak sandiwara gitu. Kayak peragaan apa gitu. Sampai nuraninya. Ini contoh udah akut. Yang begini kita nggak bisa perbaiki lagi. Kalau kita ngomong, saya pikir kita nggak punya Roh Kudus. Sebenarnya kita nggak usah ngomong. Malah sampai tingkat kita dikira melawan Roh Kudus. Coba, ngeri gak? Ya udah, nggak usah ngomong. Udah, ini terserah dengan Roh Kudus. Gua juga punya Roh Kudus. Ntar kita buktikan siapa punya Roh Kudus, siapa punya Roh Kuda. Ayo, kita buktikan deh. Capek dah kita ngurusin gitu. Begitu murahan Tuhan itu. Nanti bahasa yang dibolak-balik saya udah hafal itu. Memulihkan ekonomimu. Iya kan? Itu aja nanti. Begitu. Kira-kira itu aja yang bolak-baliknya ke situ nanti. Ada kalimat-kalimat yang sering digunakan, dipakai, dan saya agak setengah hafal itu. Dulu sambil terbawa loh begitu-begitu. Makanya ada sekolah Nabi ke Malaysia. Loh iya, ada sekolah kenabian yang ke Malaysia. Orang berani bayar tiket dan sekolah Nabi. Gila nggak itu, saudara? Dulu saya nggak terlalu ngelarang gitu, kayaknya ada benernya juga gitu. Setelah saya lihat bukti-buktinya nggak bener, saya makin ngerti firman, nggak bener ini. Tuhan kita nggak begitu. Ingat ya saudara, kalau Anda ini contoh-contoh akut ya, contoh-contoh akut. Nanti ada yang begini, ini ada yang begini lagi nih, udah nggak kenal nuraninya ya. Dari firman Tuhan ini, Tuhan membukakan rahasianya kepada saya, bla 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 bla. Nah kita yang tahu teologi ya salah. Lu ngerti nggak bahasa aslinya apa? Ngerti nggak maksudnya latar belakangnya ini apa? Wah, capek nih orang. Pendeta besar, saudara. Jemaatnya besar. Ngomong begini. Pikul kuk yang kupasang. Kuk ini tabut perjanjian. Bingung nggak coba? Ngerti nggak kuk itu apa? Yuk belajar dulu latar belakang Alkitab. Masuk tabut perjanjian. Tapi jemaat yang nggak ngerti, tepuk tangan, saudara. Ini Pak Eras curhat atau khotbah dua-duanya? Ini kan beban kita semua, saudara. Betul nggak? Jangankan mereka kita yang nyaris nggak selamat, nggak usah mereka di luar gereja dah. Oke, kita aja di sini nyaris nggak selamat loh. Pak Eras nggak usah ngurusin mereka. Ya kan mesti ada contoh-contohnya dong. Masa nggak boleh? Yang jelas gitu contohnya. Nah ini contohnya. Tapi nggak usah ngomongin orang. Nggak bisa. Harus diomongin. Orang jelas salah. Kita nggak usah begitu juga usah ngerti, saudaraku. Amin. Nah, jadi saudara bisa lebih punya nurani ya. Tolong ya. Saya percaya Tuhan bicara kepada saudara lewat apa yang saya sampaikan ini. Nggak mungkin kebetulan saya sampaikan ini. Kalau boleh saya beri catatan, saya serius tanya, Tuhan, aku mau khotbah apa? Ayat yang ke-6, 8, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikanlah kata geram dan murka. Betul ya? Ada ayat itu ya? Ayat yang ke-6 baca dulu, Bu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Oke, perhatikanlah kata geram dan murka. Hal ini menunjuk hakikat Tuhan. Oh, rupanya Tuhan punya geram ya? Ya iyalah. Kata geram kok negatif ya? Kalau Allah nggak punya geram, Allah nggak adil. Amin. Saudara sering atau kadang-kadang dengar kan, atau lihat kan, kejadian-kejadian dari kejahatan orang ya. Kejahatan orang ya. Wah, anak gadis yang naik taksi, dibius, diperkosa, buang di pinggir jalan. Ya. Ada yang dihipnotis, terus setelah dihipnosis dia dibawa ke ATM, diambil uangnya, dibawa keluar kota, dirusak, terus dibuang di sekitar bandara. Wah,
lalu nggak ada geram. Nah, dilalah. Kita tuh ngomong gini bukan kita karena geram loh. Habis itu, ayo gerammu. Nggak usah kita suruh-suruh Tuhan. Geram dan murka. Karenanya kita tidak hanya mengerti senyum Tuhan, tapi harus juga belajar kenyataan mengenai geram dan murkanya. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang hanya melihat sisi kasih, kesabaran, kemurahan, tapi tidak atau bahkan sama sekali tidak membicarakan ketegasan Allah, tidak fair. Pasti kebenaran yang dipaparkan tidak lengkap. Hal ini membahayakan umat Tuhan. Nah, sudah tahu nabi-nabi palsu perjanjian lama, modus operandinya sama. Nabi-nabi palsu selalu berbicara yang menyenangkan telinga, betul? Pokoknya simptom gejala yang jelas, nabi palsu selalu menyampaikan nubuat yang menyenangkan. Jadi bukan tanpa alasan kalau dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi mendengar pengajaran yang sehat, tapi yang tidak sehat. Bukan tanpa alasan, begitu. Saudara, saya bersyukur Anda setia terus mendengar suara kebenaran. Saudara sudah mulai senang mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan telinga. Puji Tuhan, saudara, ya. Ini sehat, saudara, ya. Ini sehat. Melengkapi kebenaran yang kita baca ini, kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. So, maksudnya apa sih sampai ngomong begitu? Allah nggak bisa buat main-main, itu maksudnya.